Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genesis Tia Julianka, absen 10 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pertahanan dan penyerangan dari tenis meja. Sebelum itu, saya ada sedikit info. Tenis meja itu merupakan salah satu cabang permainan bola kecil dengan menggunakan bola seperti ini, bolanya. Lalu ada bat yang seperti ini dan meja. Mejanya itu udah nyatu sama net ya. Tenis meja ini bisa dimainkan tunggal maupun ganda. Dan ada pun juga teknik memegang bat. Teknik memegang bat itu juga bakal berpengaruh loh sama pola pertahanan dan penyerangan. Yang pertama, shake hand grip. Seperti ini shake hand grip. Jadi telunjuk nggak boleh ada di atas ini, tapi harus di sini. Biar jika backhand nggak kena tangan, ya kan? Nah, itu shake hand grip. Lalu yang kedua ada pen hold grip. Seperti ini. Nah, ini biasanya cenderung pemain yang suka forehand. Lalu yang terakhir ada similar grip, American grip. Untuk itu saya lupa bagaimana cara memegangnya, tapi hampir sama seperti shake hand grip. Oke, selanjutnya kita beralih ke teknik dasar pola penyerangan dan pertahanan dari tenis meja. Untuk pola pertahanan, untuk pola penyerangan tenis meja bertujuan untuk mencetak angka, menggunakan ruang dengan baik, lalu menguasai atau memiliki bola dan menciptakan ruang. Yang pertama itu ada servis. Servis adalah awalan dari permainan. Kalau tenis meja itu dengan memantulkan bola ke meja kita terlebih dahulu, baru ke meja lawan, ya. Dan melakukan servis juga tidak boleh sembarangan karena akan berpengaruh pada bola ketiga. Bola ketiga itu kita pertama, lawan, kedua, kita ketiga. Nah, itu sangat berpengaruh loh. Dan servis juga bisa menjadi awalan yang baik jika kita melakukannya dengan benar dan akan mendapatkan poin. Dan kalau jika tidak benar, itu sangat fatal ya. Bisa saja lawan lebih mudah untuk menyerang kita. Contoh servis yang benar itu adalah seperti ini. Posisi menyamping dengan meja. Jadi tangan kita itu harus sejajar dengan ujung dari meja kita. Lalu untuk melakukan servis sendiri, kita melambungkan bola ini ke atas dan mengenainya di paling bawah sini. Jadi mendapatkan hasil servis yang baik seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah push. Push itu merupakan teknik memukul bola dengan cara mendorong. Untuk hasil pukulannya biasanya lebih ke bola polos ya, bukan bola yang berputar. Push itu seperti ini ya, agak terbuka. Agak terbuka dan nah seperti itu pokoknya ya. Lalu ada yang ketiga itu drive. Drive itu lebih drive itu merupakan jenis pukulan yang tidak terlalu keras dalam menggunakan tenaganya dan sedikit berputar bolanya nanti. Dan untuk melakukannya sendiri, drive itu lebih agak tertutup ya, agak tertutup dan untuk melakukannya melambungkannya seperti ini. Beda dengan push tadi kan lebih seperti ini. Ataupun backhandnya juga. Nah, kalau drive itu lebih seperti ini. Jadi menyamping ya. Sama seperti backhandnya juga seperti itu. Oke. Drive juga timingnya harus tepat ya. Dan harus cepat juga. Nggak boleh lambat-lambat. Lalu yang keempat ada chop. Chop itu berarti pukulan yang memotong ya. Chop, memotong. Untuk melakukannya, itu seperti ini ya. Seperti menebang pohon. Nah, seperti itu. Untuk melakukannya, jika ada bola, nah, hasil dari pukulannya itu bolanya itu memutar. Sama juga seperti backhandnya, seperti menebang pohon. Lalu yang kelima ada spin. Spin itu adalah jenis pukulan hampir sama dengan drive, cuman posisinya agak terbuka sedikit ya. Dan lebih tadi drive itu lebih condong ke bola polos, sedangkan spin itu tidak. Lalu yang keenam ada lob. Lob itu adalah jenis pukulan yang mengarahkan bola ke belakang meja lawan dengan bentuk yang parabola, jadi melengkung.
Itu biasanya dilakukannya itu di bawah meja kita. Bolanya di sebelah sini, kita melambungkan tinggi. Nah, seperti itu. Itu juga harus tepat ya, soalnya kalau kebablasan lewat, kita nggak dapat poin. Yang terakhir ada smash, ya pasti tahu, itu adalah pukulan skakmat istilahnya, dengan tingkat ketajaman yang sangat keras. Menggunakan smash ini juga harus hati-hati, karena jika terlalu keras, itu bakal melewati meja lawan. Jadi kita nggak dapat poin juga. Lalu beralih ke pola pertahanan. Pola pertahanan ini bertujuan untuk mempertahankan daerah kita dengan baik. Pola pertahanan. Cut defensif adalah mengembalikan pola menggunakan gaya membacok dan biasanya menunggu sampai bola lawan datang dengan kekuatan dan kecepatan terakhir. Di sini ada juga jenis-jenis cut defensif. Itu ada forehand cut defensif, ready position. Posisi yang baik dari forehand cut defensif adalah posisi kiri kanan di depan dan kaki kanan di belakang. Badan menyerong ke meja dan agak membungkuk. Berat badan pada kaki kanan. Bat diangkat sampai atas bahu. Pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegangan bat agak menghadap lantai. Lalu selanjutnya ada backhand cut defensif. Posisi kaki yang baik dari backhand cut defensif adalah kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, dan lutut dibengkokkan dengan rileks. Jadi harus rileks ya pokoknya lututnya. Badan menyerong ke meja agak membungkuk, berat badan pada kaki kiri, bat diangkat ke atas bahu, bisa lebih. Pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegangan bat menghadap lantai atau tanah. Teknik dasar out defensif dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu forehand dan backhand, jarak dekat dan jarak jauh. Lalu ada forehand cut defensif, itu jarak dekat. Penggunaan forehand dan backhand cut defensif jarak dekat sama posisinya dengan cut defensif, sama. Cara maupun tekniknya hampir sama dengan dasar-dasar out defensif, hanya jaraknya lebih dekat. Untuk cara melakukannya sendiri itu jarak dari meja kurang lebih 30 cm, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, dan badan menghadap meja kurang lebih 450. Dan waktu bola mendekat pemain biasanya harus dilakukan waktu bola pada titik teratas. Lalu model bat agak terlentang kurang lebih 750. Lalu lengan diayunkan ke bawah, lalu ke kiri. Pergelangan tangan membantu menekankan bola agar tidak melambung. D. Backhand cut defensif jarak dekat. Cara melakukannya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif, hanya saja pergelangan tangan lebih menekankan bola agar tidak melambung dengan jarak lebih dekat dan pengembalian bola pada waktu bola melambung di titik teratas. Itu ada forehand dan backhand cut defensif jarak jauh. Caranya hampir sama dengan dasar-dasar out defensif, hanya saja kalau out defensif jarak jauh, pemain harus berlari ke belakang agar jauh dari meja. Lalu ada block. Blok ini jenis teknik yang dilakukan ketika pemukulan bola dilaksanakan mendekati net. Biasanya blok itu menggunakan setengah tenaga ya. Jadi kita lebih ke diem dan bola tujuannya itu untuk memperlambat kecepatan bola yang datang. Jadi agar bola itu lebih dekat ke net lawan dan lawan jadi lebih susah untuk meraih bola yang berada di dekat netnya dia tersebut ya. Jadi itu bisa mengecoh lawan juga ya, karena kan panik tuh, bolanya deket gimana nih gitu. Oke, selanjutnya ada counter. Counter itu berupa kemampuan pengembalian servis lawan. Selanjutnya ke latihan-latihan fisik tenis meja. Itu ada latihan untuk ketahanan tubuh, biasanya melakukan fartlek untuk meningkatkan daya tahan tubuh pemain. Interval training. Ini sangat dianjurkan karena mempengaruhi stamina para atlet atau para pemain. Latihan untuk kekuatan itu ada strength. Strength itu bisa dilakukan dengan bat yang berat. Bat yang berat ya, cari bat yang berat. Itu kita mengainkan terus. Ya, seperti itu. Itu untuk melatih kekuatan otot lengan. Ya. Oke, selanjutnya ada push up. Sama seperti tadi untuk melatih otot, push up, sit up, dan step up.
Lalu ada latihan untuk fleksibilitas, itu memberikan ruang yang luas pada setiap sendi bahan agar luas seperti dengan memutar pergelangan tangan, bahu, serta bagian kaki agar tetap rileks. Lalu yang terakhir ada latihan untuk kecepatan. Bisa dilakukan dengan lompat tali karena sangat berguna sebagai acuan di saat bertanding. Kecepatan itu sangat berpengaruh ya, pergerakan kaki untuk mengambil bola ataupun melakukan pertahanan ya. Itu sangat harus banget itu latihan untuk kecepatan. Itu sangat berpengaruh buat nanti kalau kita bertanding. Benar-benar sangat berpengaruh. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.